Selamat datang kembali. Hari ini nih, kita mau gali sesuatu yang, mungkin sering kita anggap sepele tapi ternyata penting banget. Ya, soal hubungan antara apa yang kita makan sama kesehatan otak kita. Seru kan? Kita bakal bedah beberapa sumber, tapi fokus utama kita dari buku Brain Power, karya Catherine DeLange. Khususnya bagian 1, diet. Buku ini ngebahas gimana makanan bisa ngaruh ke mood, cara kita mikir, bahkan bisa melindungi otak dari penuaan loh. Jadi, misi kita kali ini apa ya? Intinya sih pengen paham gimana pilihan makanan kita, dan bahkan kapan kita makannya. Itu bisa jadi kunci. Kunci buat mood oke, pikiran tajam, sama otak yang sehat buat jangka panjang. Gitu deh, biar Anda juga dapat insight praktisnya. Oke, kita mulai dari sini ya. Pernah kepikiran nggak sih kalau usus kita itu sebenarnya kayak ngobrol terus gitu sama otak? Seringnya kan kita mikir diet cuma buat badannya, tapi ternyata efeknya ke mental kita itu, wah, gede banget. Yuk kita cek lebih dalam. Kita semua pasti pernah kan ngerasain koneksi usus otak ini? Kayak perut mules pas gugup mau kencan pertama gitu. Atau firasat aja soal sesuatu. Tapi ini tuh lebih dari sekedar perasaan loh. Usus kita itu punya sistem syarafnya sendiri. Beneran. Dan ada jalur komunikasi dua arah yang sibuk banget antara usus sama otak kita. Betul, betul. Dan yang jadi operator utama di jalur komunikasi ini tuh para penghuni kecil di usus kita. Namanya mikrobioma. Bayangin aja ada sekitar 40 triliun mikroorganisme di situ. Hampir sama banyaknya kayak sel di badan kita loh. 40 triliun. Banyak banget. Banyak banget. Dan mereka ini bukan cuma numpang lewat. Perannya vital. Bantu cerna makanan, bikin vitamin B. Terus yang bikin kaget nih, mereka juga ikut memproduksi zat kimia penting buat otak, namanya neurotransmitter. Tunggu-tunggu. Bakteri di usus bisa bikin zat kimia otak? Serius nih? Kayak apa contohnya? Serius. Contohnya serotonin. Itu kan yang sering dikaitin sama mood, sama depresi gitu. Terus ada dopamin juga, penting buat motivasi, semangat belajar. Faktanya nih, sekitar 50% dopamin di tubuh kita itu dibuatnya di usus, sama si mikroba ini. Setengahnya. Wow. Pantesan ya, kalau pencernaan lagi nggak beres, kadang mood juga jadi ikutan amburadul gitu. Nah itu dia, nyambung banget kan? Riset juga banyak yang mendukung ini. Ada studi misalnya, pada tikus yang dibikin steril jadi nggak punya mikroba usus, hasilnya otak mereka kurang berkembang, terus gampang stres, perilakunya kayak depresi gitu. Kasian banget tikusnya. Terus gimana? Tapi begitu dikasih bakteri baik lagi, kondisinya membaik loh. Bahkan ada studi awal pada manusia, namanya transplantasi feses. Hah, transplantasi feses. Agak gimana gitu ya dengernya? Haha, iya kedengerannya aneh. Tapi idenya itu memindahkan mikrobioma sehat dari donor ke orang yang punya masalah kayak depresi atau cemas. Hasilnya, ada beberapa yang menunjukkan perbaikan gejala. Tapi ya ini masih awal banget, risikonya juga ada, FDA juga udah kasih peringatan. Efeknya juga kadang sementara. Oke, jadi belum bisa jadi solusi utama ya? Belum. Tapi ini memunculkan ide soal psikobiotik, semacam probiotik tapi khusus buat kesehatan mental. Psikobiotik. Menarik nih. Berarti tinggal beli suplemen probiotik yang ada di pasaran aja gitu. Nah ini nih yang perlu hati-hati. Konsepnya sih bagus, menjanjikan. Tapi banyak produk probiotik di luar sana yang belum tentu terbukti efeknya ke pikiran kita, belum tentu juga bakterinya bisa hidup sampai di usus setelah kena asam lambung. Terus mikrobioma tiap orang kan unik banget, beda-beda. Oh gitu. Jadi nggak segampang itu ya? Iya, jadi ini mungkin lebih ke potensi di masa depan lah ya. Tapi ada riset lain yang cukup menarik. Misalnya pada wanita sehat, ternyata jenis bakteri tertentu di usus mereka itu mempengaruhi respons otak pas lihat gambar-gambar emosional. Jadi potensinya memang ada. Riset soal Lactobacillus rhamnosus juga nunjukin penurunan gejala depresi dan cemas. Oke, jadi daripada buru-buru beli suplemen yang belum jelas, mending kita fokus ngurusin penghuni usus kita yang udah ada aja, ya? Gimana caranya biar mereka happy dan kerjanya bagus buat otak? Saran terbaik dari para ahli, kayak Dr. Megan Rossi, itu fokus ke keragaman makanan, terutama yang dari tanaman. Targetnya, coba deh makan 30 jenis tanaman yang berbeda tiap minggu. 30? Banyak juga ya kedengarannya.
Kedengarannya banyak, tapi ini termasuk sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, rempah-rempah. Gampang kok, coba aja ganti-ganti warna sayurnya. Misal hari ini bayam, besok wortel, lusa terong. Terus tambahin kacang atau biji-bijian di salad atau masakan. Itu udah nambah keragaman. Oke, oke. Jadi variasinya ya yang penting. Terus apa lagi? Kedua, banyakin serat. Nah, serat ini ibaratnya makanan favoritnya mikrobioma. Pas mereka makan serat, hasilnya itu senyawa-senyawa bagus. Namanya asam lemak rantai pendek. Ini penting banget buat nyehatin dinding usus. Sifatnya anti radang, terus bantu juga ngatur stres dan kecemasan. Jadi kasih makan yang benar gitu ya intinya ya. Selain dari makanan, ada lagi nggak faktor lain? Ada dong. Tidur yang cukup itu penting. Ternyata mikrobioma kita juga punya jam biologis kayak kita. Oh iya, baru tahu saya. Iya. Terus kelola stres sebisa mungkin. Stres itu bisa bikin lapisan usus kita jadi lebih permeabel atau gampang bocor. Kalau udah bocor, zat-zat yang nggak seharusnya masuk ke aliran darah bisa masuk, terus memicu peradangan. Nah, peradangan ini bisa sampai ke otak juga. Wah, serem juga ya efek stres ke usus. Ya, tapi menariknya serat yang tadi kita bahas itu juga bisa bantu nambal kebocoran akibat stres ini. Jadi benar-benar deh, ngurus usus itu investasi penting buat kesehatan fisik dan mental kita. Sip, sip. Oke, jadi apa yang kita makan itu penting banget ya buat pasukan di usus kita dan ujungnya ke otak. Nah, sekarang gimana kalau soal kapan kita makannya? Katanya puasa atau ngasih jeda makan itu ada manfaatnya juga ya buat otak. Betul sekali. Ini nyambung ke konsep namanya neurogenesis. Neurogenesis. Apa tuh? Itu kemampuan otak kita buat numbuhin sel-sel saraf baru, terutama di area memori, namanya hipokampus. Kemampuan ini emang sih cenderung menurun seiring umur nambah. Tapi kabar baiknya, otak orang dewasa pun masih bisa kok numbuhin sel baru. Oh, masih bisa ya? Syukurlah. Terus hubungannya sama puasa apa? Nah, ternyata ngasih jeda makan atau puasa itu kayaknya bisa jadi pemicu proses neurogenesis ini yang dramatis loh. Kalau hewan coba itu kalorinya dibatasi atau dikasih pola makan puasa intermiten. Puasa intermittent itu yang gimana? Yang selang-seling gitu ya? Iya betul. Jadi ada periode makan, ada periode puasa. Nah ternyata hewan-hewan ini nggak cuma umurnya jadi lebih panjang, tapi kesehatan otaknya juga meningkat signifikan. Otaknya jadi lebih plastis, gampang adaptasi, terus koneksi antar sel sarafnya, sinapsnya jadi lebih baik, memori kerjanya juga ningkat. Keren banget. Mekanismenya gimana tuh? Apa cuma karena pencernaannya istirahat aja? Mode perbaikan gitu. Sel-sel jadi lebih efisien, bersih-bersih sampah di dalamnya, terus jadi lebih tahan banting, ngelawan kerusakan, fungsi imun juga ningkat, kewaspadaan juga. Kayak lagi nyiapin lahan kebun gitulah. Oh, jadi kayak bersih-bersih dan siap-siap ya? Iya, nah pas kita makan lagi, itu kayak ada lonjakan pertumbuhan, koneksi-koneksi baru di otak terbentuk. Ada juga fenomena namanya ketosis. Ketosis. Yang bakar lemak jadi energi itu bukan sih? Nah, itu dia. Badan kita pakai lemak sebagai bahan bakar, hasilnya itu keton. Ternyata keton ini bisa jadi semacam pupuk buat otak. Keton bisa merangsang produksi molekul namanya BDNF. Ini super penting buat belajar, memori, dan ngelindungin sel-sel otak kita. Masuk akal juga sih ya. Kalau dipikir dari sisi evolusi, mungkin pas kita lagi lapar, otak kita emang harus tetap tajam buat bisa cari makan kan? Bisa jadi begitu. Logis ya, tapi ini kan kebanyakan masih studi hewan ya. Kalau di manusia gimana? Udah ada buktinya? Nah, itu dia pertanyaannya. Kalau studi pada manusia, jujur aja, masih lebih terbatas. Hasilnya juga perlu kita tafsirkan dengan hati-hati. Ada studi skala kecil pada lansia, hasilnya nunjukin ada perbaikan memori verbal setelah mereka coba puasa intermiten selama beberapa bulan. Ada juga studi lain pada orang obesitas yang punya gangguan kognitif ringan. Setelah setahun dibatasi kalorinya, ada perbaikan di memori, kognisi, sama fungsi eksekutifnya. Oke, jadi ada indikasi positif ya, tapi masih perlu banyak riset lagi. Betul. Dan perlu diingat juga, banyak studi ini dilakuin pada kelompok orang tertentu, misalnya yang berat badannya berlebih atau udah ada gangguan kognitif. Jadi nggak bisa langsung kita anggap cocok buat semua orang ya. Nggak bisa.
Penting banget buat konsultasi dulu ke dokter sebelum nyoba pola makan baru kayak puasa intermittent ini. Apalagi kalau punya kondisi kesehatan tertentu. Faktor genetik juga ngaruh loh. Mungkin buat sebagian orang cocok, buat yang lain kurang. Oke, dicatat konsultasi dulu. Tapi ada pelajaran umum yang bisa diambil nggak dari soal waktu makan ini? Ada sih. Setidaknya ini bikin kita jadi lebih aware atau sadar sama pola makan kita. Kapan kita makan gitu. Dan mungkin jadi pengingat buat hindari ngemilas terus-terusan, apalagi dekat waktu tidur. Sistem pencernaan kita kan juga punya ritme sirkadian ya. Biasanya kerjanya lebih efisien di pagi atau siang hari. Oke, menarik banget. Jadi, selain apa yang dimakan dan kapan makannya, sekarang kita bahas lebih spesifik yuk. Soal jenis-jenis makanan yang sering banget disebut bagus buat otak. Kayak blueberry, ikan salmon, kacang kenari, itu beneran sekuat itu nggak sih buktinya? Nah, ini pertanyaan bagus. Soalnya, neliti efek diet itu, jujur aja, rumit banget. Kita kan makannya nggak cuma satu jenis makanan ya, tapi kombinasi. Terus gaya hidup lain juga ngaruh. Susah banget ngelacak pola makan orang secara akurat buat jangka waktu lama. Iya juga sih ya, jadi gimana dong? Ya, kita lihat pola yang konsisten muncul dari banyak penelitian. Misalnya nih, kita bisa belajar dari Blue Zones. Blue Zones, itu yang daerah-daerah isinya orang-orang umurnya panjang banget itu kan? Betul, daerah kayak Nicoya di Costa Rica, Okinawa di Jepang, Sardinia di Italia. Salah satu kesamaan mereka apa coba? Pola makannya mayoritas berbasis tanaman. Oh, jadi kuncinya di tanaman lagi ya. Terus kalau pola makan spesifik, diet Mediterania itu sering banget disebut. Apa sih istimewanya? Diet Mediterania itu kan kaya banget sama buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, ikan, terus pakai minyak zaitun, daging merah sama makanan olahannya sedikit. Nah, penelitian secara konsisten nunjukin kalau orang yang ngikutin pola makan ini, resiko kena stroke, depresi, sama Alzheimer itu lebih rendah. Menarik. Sebaliknya gimana kalau makanannya banyak yang olahan? Sebaliknya, diet yang tinggi makanan olahan, tinggi gula, lemak jenuh, itu malah dikaitkan sama risiko depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Ini yang bikin muncul bidang baru namanya nutritional psychiatry. Psikiatri nutrisi, keren juga namanya. Jadi maksudnya makanan bisa jadi semacam obat gitu buat masalah kejiwaan? Potensinya ke arah sana, paling enggak sebagai pencegahan atau mungkin bagian dari terapi pendamping. Ada studi namanya SMILS trial di Australia, ini terkenal banget. Ini studi pertama yang benar-benar nguji secara acak terkontrol apakah ngubah pola makan itu bisa ngurangin gejala depresi. Terus hasilnya gimana? Hasilnya lumayan bikin kaget. Kelompok yang dapat intervensi diet, dibantu ahli gizi buat terapin pola makan mirip Mediterania gitu, tingkat remisi depresinya, jadi kondisi di mana gejalanya hilang atau sangat berkurang, itu 4 kali lipat lebih tinggi dibanding kelompok kontrol yang cuma dapat dukungan sosial biasa. 4 kali lipat. Wow, itu signifikan banget. Berapa persen yang remisi di kelompok diet? Hampir sepertiga, sekitar 32% di kelompok diet itu di akhir studi udah nggak memenuhi kriteria depresi lagi, dibanding cuma 8% di kelompok kontrol. Gila, bedanya jauh banget ya. Berarti kuncinya beneran di pola makan keseluruhan ya, bukan cuma satu makanan super aja. Tepat. Itu poin pentingnya. Jangan terlalu terobsesi sama satu jenis makanan aja. Pola makan Mediterania itu secara alami udah kaya akan banyak nutrisi penting. Ada triptofan, itu bahan baku buat bikin serotonin. Ada vitamin B, vitamin E, lemak sehat, semuanya kerja bareng. Ada juga modifikasinya, namanya Diet Mind. Ini dirancang lebih spesifik lagi buat kesehatan otak. Diet Mind. Bedanya apa sama Mediterania? Intinya mirip banget sih. Banyak tanaman, lemak baik, tapi Diet Mind ini lebih nekenin pada kelompok makanan tertentu yang terbukti bagus buat otak, kayak sayuran hijau, beri, dan lebih ketat soal batasan makanan kurang sehatnya. Uji cobanya nunjukin kalau patuh banget sama diet ini, risiko Alzheimer bisa turun lebih dari 50%. Lebih dari separuh. Wah, luar biasa. Oke, tadi disebut lemak baik, omega 3 kan sering banget disebut ya. Bisa dijelasin dikit nggak soal omega 3 ini? Bedanya sama omega 6 apa, terus kenapa rasionya penting? Oke, jadi otak kita itu strukturnya sebagian besar terdiri dari lemak, sekitar 11%-nya. Nah, omega 3 sama omega 6 ini termasuk lemak esensial. Artinya badan kita nggak bisa bikin sendiri, harus dapat dari makanan. Secara umumnya, omega 3 itu sifatnya cenderung mengurangi peradangan. Kalau omega 6 cenderung memicu peradangan.
Dua-duanya sebenarnya penting, tapi... Keseimbangannya itu loh yang krusial. Rasio antara omega-6 dan omega-3. Diet modern kita, terutama yang gaya barat, itu cenderung kebanjiran omega-6. Kebanyakan omega-6 dari mana tuh biasanya? Banyak dari minyak sayur olahan, kayak minyak jagung, kedelai, terus lemak dari daging hewan ternak yang pakannya biji-bijian, babi, ayam. Sementara asupan omega-3-nya kurang. Omega-3 sumbernya dari mana aja ya? Sumber omega-3 yang paling terkenal itu ikan berlemak kayak salmon, sarden, makarel. Terus ada juga dari sumber nabati kayak biji chia, flaxseed, biji rami, biji hemp, sama kacang kenari. Ini jenisnya ALA. Kalau dari ikan itu DHA dan EPA. Oke. Terus rasio idealnya berapa banding berapa? Idealnya sih rasio omega-6 banding omega-3 itu sekitar 2:1. Atau bahkan ada yang bilang 1:1 lebih bagus. Tapi diet kita sekarang bisa sampai 15:1 atau bahkan 20:1. Jomplang banget kan? Wah, jauh banget ya dari ideal. Terus apa akibatnya kalau rasionya nggak seimbang gitu buat otak? Nah, omega-3 ini penting banget buat ngurangin risiko demensia, jaga ketajaman otak seiring usia, cegah penyusutan hipokampus area memori, dan juga buat mood. Rasio yang nggak seimbang tadi dikaitkan sama peningkatan risiko berbagai masalah, termasuk yang berhubungan sama otak dan peradangan. Jadi intinya kita perlu lebih banyak omega-3 dan ngurangin omega-6 yang berlebihan ya? Ada saran praktisnya nggak? Berapa banyak omega-3 yang kita butuhin? Ahli saraf kayak Lisa Mosconi itu nyaranin target sekitar 4 gram omega-3 per hari buat kesehatan otak yang optimal. 4 gram. Cara gampangnya gimana tuh buat dapet segitu? Ya coba aja makan ikan berlemak beberapa kali seminggu. Terus ganti sumber lemak. Misalnya kalau suka selai kacang, coba deh selai almond. Kacang tanah itu omega-6-nya lumayan tinggi. Almond lebih seimbang. Perhatiin juga minyak buat masak. Minyak zaitun extra virgin itu bagus. Oke, sip. Selain lemak sehat, ada lagi nggak nutrisi dari tanaman yang penting banget buat otak? Oh, banyak. Ada polifenol. Ini kelompok antioksidan kuat yang banyak banget di tanaman berwarna cerah. Polifenol, contohnya apa aja? Buah beri, coklat hitam yang kandungan kakaonya tinggi ya, teh, kopi, bahkan anggur merah secukupnya ya. Terus rempah-rempah kayak kunyit. Polifenol ini dikaitkan sama risiko depresi yang lebih rendah dan penurunan fungsi kognitif yang lebih lambat seiring usia. Wah, banyak juga ya sumbernya. Iya, makanya ini balik lagi ke saran Dr. Rossi tadi, utamakan keragaman. Makan berbagai jenis tanaman itu cara terbaik buat mastiin kita dapat macam-macam polifenol dan nutrisi penting lainnya. Jadi kuncinya di variasi ya, biar dapat semua manfaatnya. Oke, ada tips tambahan lagi nggak soal diet buat otak ini? Yang sering dilupain tapi penting banget, minum air yang cukup. Otak kita itu butuh hidrasi. Dehidrasi sedikit aja bisa bikin otak menyusut sementara loh, dan fungsi kognitif pasti keganggu. Bener juga ya, sering lupa minum. Terus kombinasikan diet sehat ini sama olahraga. Efeknya sinergis, saling menguatkan. Ada studi diet DASH, mirip Mediterania, dikombinasiin sama olahraga, hasilnya peningkatan kognitifnya lebih bagus lagi. Diet plus olahraga, mantap. Soal suplemen gimana? Perlu nggak sih minum suplemen vitamin atau antioksidan? Nah, ini juga perlu hati-hati. Secara umum, lebih baik dapat nutrisi dari makanan utuh daripada suplemen, terutama antioksidan. Kadang dosis tinggi di suplemen malah bisa nggak bagus. Jadi, fokus di makanan aja dulu. Oke, siap. Fokus di makanan utuh yang beragam. Nah, ini ada satu topik lagi yang agak bikin kaget nih. Soal hubungan antara Alzheimer sama cara badan kita ngolah gula. Ada istilah diabetes tipe 3. Maksudnya gimana tuh? Iya, ini konsep yang cukup menarik. Dikenalin sama Dr. Suzanne de la Monte. Intinya gini, masalah utama di diabetes tipe 2 itu kan resistensi insulin. Sel-sel badan nggak responsif sama insulin, jadi gula darah susah masuk sel buat jadi energi. Nah, ternyata kondisi resistensi insulin ini juga ditemukan terjadi di otak penderita Alzheimer. Padahal insulin itu penting banget buat otak, buat ngambil energi dari glukosa, buat plastisitas, buat fungsi neurotransmitter juga. Jadi kalau otak ikutan resisten sama insulin, apa dampaknya? Kok bisa nyambung ke Alzheimer? Dampaknya serius. Pertama, otak jadi susah dapat energi dari glukosa. Padahal glukosa itu sumber energi utamanya. Bisa terjadi semacam krisis energi di otak. Kedua, yang lebih mengerikan, resistensi insulin di otak ini tampaknya berkaitan erat sama penumpukan plak amiloid, yang jadi salah satu ciri khas utama penyakit Alzheimer.
Gimana kaitannya plak sama insulin? Di sisi lain, enzim yang tugasnya bersihin cikal bakal plak ini ternyata tugasnya double. Dia juga ngatur insulin. Nah, kalau kadar insulin lagi tinggi terus-menerus, kayak pada kondisi resistensi insulin atau diabetes, enzim ini jadi sibuk banget ngurusin insulin. Akibatnya, tugas bersih-bersih plak jadi keteteran. Plak numpuk, makin menghambat kerja insulin. Gitu terus. Ya ampun, rumit dan seram juga ya mekanismenya. Berarti orang yang punya diabetes tipe 2 atau resistensi insulin itu otomatis risikonya lebih tinggi kena Alzheimer dong. Ada tumpang tindih faktor risiko yang signifikan banget antara diabetes tipe 2, resistensi insulin, dan Alzheimer. Tapi kabar baiknya, banyak dari faktor risiko ini sifatnya bisa diubah atau dimodifikasi. Oh iya, apa aja tuh yang bisa kita kontrol? Yang paling utama, jaga berat badan ideal. Lemak tubuh, terutama di area perut, itu sangat meningkatkan resistensi insulin. Kalau udah pradiabetes, nurunin berat badan 7-10% aja udah ngebantu banget. Terus, perhatikan asupan minuman. Hindari minuman manis bergula, batasi alkohol, tetap aktif bergerak secara fisik. Olahraga itu bantu kontrol berat badan, bantu otot pakai glukosa, dan ningkatin sensitivitas insulin. Makan serat juga ngaruh kan tadi? Banget, makan cukup serat bikin kenyang lebih lama dan memperlambat penyerapan gula ke darah. Kurangi juga asupan garam, karena darah tinggi juga jadi faktor resiko. Oke, jadi banyak yang bisa kita usahakan ya. Ada faktor resiko yang nggak bisa diubah. Ada juga, misalnya usia ya jelas di atas 45 tahun resiko meningkat. Riwayat keluarga diabetes atau Alzheimer. Etnis tertentu juga punya resiko lebih tinggi. Riwayat diabetes gestasional pas hamil juga jadi faktor. Ini penting buat disadari, biar kita lebih waspada. Jadi intinya, menjaga kesehatan metabolik kita secara keseluruhan, kayak mencegah atau mengelola diabetes dan resistensi insulin, itu sama artinya dengan investasi buat ngurangin risiko Alzheimer juga ya. Persis, ini benar-benar negasin lagi betapa kuatnya hubungan antara gaya hidup, terutama pola makan, dengan kesehatan otak kita di masa depan. Semuanya nyambung. Luar biasa banget ya pembahasannya. Jadi kalau kita coba rangkum nih semua obrolan kita dari tadi, apa sih intisari utamanya yang perlu banget diingat sama pendengar kita? Oke, mungkin ada beberapa poin kunci ya. Pertama, hubungan usus otak itu beneran ada dan kuat banget. Jadi, rawat teman-teman kecil di usus kita alias mikrobioma. Caranya, makan makanan kaya serat dan beragam jenis tanaman. Kedua, kapan kita makan itu juga ternyata ada pengaruhnya. Jeda makan atau puasa intermiten punya potensi manfaat buat otak, tapi ingat konsultasi dulu sama dokter ya sebelum nyoba. Oke, usus, otak, waktu makan, terus apa lagi? Ketiga, pola makan keseluruhan itu jauh lebih penting daripada cuma fokus ke 1 atau 2 makanan super. Pola makan kayak Mediterania atau Mind, yang intinya kaya tanaman, lemak sehat, dan minim olahan, itu bukti ilmiahnya udah kuat banget buat kesehatan otak. Sip. Yang terakhir. Keempat, jaga kesehatan metabolik Anda. Kontrol gula darah, jaga sensitivitas insulin. Ini bukan cuma buat badan, tapi krusial banget juga buat melindungi otak dari risiko kayak Alzheimer atau diabetes tipe 3 tadi. Wah, lengkap banget. Jadi intinya semua saling berkaitan ya. Merawat usus, atur waktu makan, pilih makanan yang benar, jaga metabolisme. Ini bukan soal diet ketat sementara doang ya berarti? Bukan sama sekali. Ini lebih ke membangun gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Buat jangka panjang, perubahan kecil tapi konsisten. Kayak nambah 1 porsi sayur lagi tiap hari, ganti cemilan keripik sama kacang-kacangan, pilih ikan daripada sosis. Hal-hal kecil kayak gitu, kalau dilakuin terus-menerus, dampaknya bisa besar banget seiring waktu. Setuju banget. Ini investasi buat diri sendiri ya? Iya, investasi buat aset kita yang paling berharga, otak kita. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang dari tadi bikin saya penasaran. Kalau beneran mikroba usus kita itu bisa bikin neurotransmitter kayak serotonin dan dopamin, mungkinkah ya di masa depan nanti pengobatan buat masalah kesehatan mental itu bakal melibatkan semacam terapi mikrobioma yang super personal? Jadi terapinya itu disesuaikan banget bukan cuma sama kondisi usus kita, tapi benar-benar nargeting kebutuhan kimiawi unik otak kita berdasarkan profil mikroba kita masing-masing. Kira-kira bakal kayak gimana ya bentuknya nanti? Wah, itu pertanyaan yang sangat menarik dan futuristik ya. Iya kan? Sesuatu buat kita renungkan bersama nih kayaknya.
Oke deh, terima kasih banyak ya buat insight-nya hari ini. Dan terima kasih juga buat Anda yang udah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.